Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Eka Utari. Saya dari kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan tentang perlawanan di Bali. Tentu kita sudah tahu apa itu Bali. Bali adalah sebuah pulau kecil yang sangat terkenal di Indonesia. Dan Bali dikenal sebagai pulau dewata dan menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia, sampai abad ke-19, Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang barat untuk menanamkan pengaruhnya. Kapal orang-orang barat mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang. Baru pada sekitar tahun 1830-an, pemerintahan Hindia Belanda aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. Perkembangan dominasi Belanda inilah yang kemudian menyulut api perlawanan rakyat Bali kepada Belanda yang terkenal dengan sebutan Perang Puputan. Mengapa terjadi Perang Puputan di Bali? Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Denders, pemerintahan kolonial mulai menjalin kontak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Kontrak tersebut tidak sekedar urusan dagang, tapi juga menyangkut sewa-menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintahan Hindia Belanda. Namun dalam perkembangannya, pemerintahan Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di Bali. Dan pada akhirnya Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduk. Raja I Gusti Ngurah Made Karangasem yang mendapat dukungan patinya I Gusti Ketut Jelantik dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Bahkan I Gusti Ketut Jelantik sudah melakukan latihan dan menghimpun kekuatan untuk melawan wewenang-wewenangan Belanda. Dengan demikian perang tidak dapat dihindarkan. Patih Ketut Jelantik terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. Dalam pertempuran ini Raja Buleleng mendapat dukungan dari kerajaan Karangasem dan Kelungkung. Sementara pada tanggal 27 Juni 1846 telah datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat yang berlangsung menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. Di samping itu masih ada pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan. Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang dari Buleleng yang dibantu oleh para pejuang Karangasem dan Kelungkung melawan Belanda. Dan para pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani Perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846 yang isinya antara lain: 1. Dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. 2. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda sejumlah 75.000 gulden dan Raja harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. 3. Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Latar belakang tentang perlawanan di Bali. Pemerintah kolonial Belanda menganggap tradisi hak tawan karang tidak dapat diterima dan mengajukan untuk menghapus hak tawan karang. Atas bujukan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk penghapusan hukum tawan karang. Namun sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem masih menolak penghapusan terjadi dan masih menerapkan hak tawan karang. Akhir dari perlawanan di Bali. Belanda telah mengetahui pengingkaran perjanjian damai oleh Bali pada 1847. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga
dari dua sisi depan dan belakang. Pertempuran di Jagaraga berlangsung selama 2 hari dan kekuatan dari aliansi kerajaan Bali dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Raja Buleleng dan Ketut Jelantik melarikan diri menuju Karangasem untuk meminta bantuan dari Raja Karangasem. Namun Belanda dan pasukannya tetap mengejar Raja Buleleng dan Ketut Jelantik. Mereka terbunuh dalam upaya mempertahankan diri dari Belanda. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.